Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian kitab tafsir Marah Labid setiap malam Senin pada Isya ini dengan pembacaan umul kitab Lanatus Shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil albi wala bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu safihan wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a wa in kana alladhi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyamilla wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'ataini mimman taradu minasyuhada'i an tadilla idahuma fatadzakkira idahumal ukhra. Panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Wong kang padha iman. Iman pada Allah, iman kepada Rasul. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Nalikane padha utang piutang sapa sira kabeh bidainin kelawan hutang ila ajalin maring waktu musaman kang disebut waktu buhu mongko padha nulis sapa sira kabeh ku ing dain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah, tulislah itu tentang 1.500.000, 100.000 ditulis. Faktubu ad-daina bi ajlihi li'annahu awsaku wa arfa'u lin-nisa'i. Ya. Faktubu ad-daina. Ini perintahnya tulislah hutang piutang tadi itu dengan ajalnya, dengan waktunya. Waktunya sampai kapan? Januari 2022. Hutang 100.000. Tulis. Ya. Li'annahu awsaku wa arfa'u lin-nisa'i. Karena itu lebih bisa dipercaya, bisa menghilangkan perselisihan. Biasanya orang berselisih, kamu hutang berapa, kapan. Tadi itu ya. Tadi apa? Hutang piutang, tapi masalahnya di waktunya, di jumlahnya. Bisa aku utangi 500 ya. Ternyata kamu tulisnya 600. Ini bahaya kan, berselisih. Dari sisi lagi apa? Nggak ditulis, kamu hutangnya dulu segini ya. Ternyata bulan Maret kamu nggak bayar. Padahal tertulis, enggak, saya nggak pernah ngomong bulan Maret. Saya ngomongnya kan bulan Juni. Nah, ini juga perselisihan lagi antara dua orang. Maka begitu luar biasanya Islam mengatur soal-soal yang seperti ini. Ini soal yang detail. Kenapa? Karena ini sumber perselisihan. Kalau tidak dimanage dengan baik.
Jadi kalau nggak di-manage dengan baik soal hutang piutang, hubungan keperdataan antara satu orang dengan orang lain, ini bisa menjadi permusuhan. Makanya dihilangkan. Makanya betul-betul apa? Betul agar kalau hutang piutang seperti itu maka hendaknya dicatat. Wal aksaruna ala handal. Ya, kayak ditanya apa hukumnya mencatat dalam hutang piutang? Wal aksaruna ala anna hadzal kitabata amru istihbabin. Wa in taroka fala ba's wa huwa amru ta'limin. Tarji'u faidatu ila manafi'il khalqi fid dunyahum. Fala yusabu alaihi al-mukallaf illa in qasada al-imtisala. Menurut para ulama, kebanyakan para ulama bahwa hukum mencatat di dalam hutang piutang itu adalah hukumnya adalah sunnah. Perintahnya adalah perintah sunnah. Faktubuh itu amar, perintah. Dan perintah itu sunnah. Perintah itu ada dua, perintah melakukan. Perintah itu ada dua, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Kalau perintahnya adalah perintah yang seperti ini, faktubuhu, ini perintah sunnah. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Wa amru ta'limin. Ini juga perintah pembelajaran yang kembalinya manfaatnya kepada manusia di dunia. Kembalinya kepada manusia di dunia. Fala yusabu alaihi al-mukallafu illa in qasada al-imtisala. Maka mukallaf itu tidak akan diberi pahala. Mencatat itu enggak ada pahalanya jika illa in qasada al-imtisala. Dia meniat melakukan perintah Allah. Kalau hanya pokoknya nulis, nggak ada niat untuk melakukan perintah Allah, ya nggak dapat pahala dia. Ini ya, faktubuhu. Ila ajalim sama, faktubuhu. Wal yaktub bainakum katibun bil ad. Wal yaktub. Wal yaktub hendaknya menulis kita badaini, kita badaini, ing catatan hutang, bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Ai bainadda ini wal madyuni, artinya orang yang berpiutang, wal madyuni dan orang yang berhutang. Ai bainadda ini orang yang berhutang, wal madyuni dan orang yang dihutangi, berpiutang. Madyun kadibun sapa wong kang penulis bil adli kelawan adil. Hendaknya yang menulis itu seorang yang adil. Berarti ada orang pihak ketiga yang transaksi, orang yang dain, orang yang punya hutang, madyun, orang yang dihutangi, madyun, kemudian ada pihak ketiga, katibun bainal adainada ini wal mad. Tadi teknisnya ini jarang-jarang di dalam muamalah itu ditulis secara. Kalau kita kembalikan ke maqasid syariah, prinsip-prinsip muamalah dan maqasid syariah, semua yang dilakukan dalam syariat Islam itu mengandung kemaslahatan lima solihil ibadi fil ma'asyi wal ma'ad. Hukum-hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu ada sisi kemaslahatannya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti nulis ini, ada kemaslahatan, yaitu menghilangkan pertengkaran, perselisihan di antara orang yang berhutang dan yang dihutangi, berpiutang. Kalau ada catatannya tadi enggak, saya kan ini ada tanda tangannya lagi. Meskipun itu perintahnya perintah sunnah. Ya. Jadi di situ, ini ada sisi. Nah, kenapa ini dijelaskan secara detail? Karena ini biasanya nggak ada kedetailan dalam muamalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala. Kalau hukum asal muamalah itu ya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Karena muamalah itu dinamis, perubahannya itu cepat sekali. Terus ya. Beda dengan ibadah al-aslu fil ibadati at-tahrimu
hatta yadulat dalilu ala ibah. Pada dasarnya dalam hal ibadah itu haram. Kalau ibadah nggak boleh nambah, ngurangi, nambah itu nggak boleh, ngurangi juga nggak boleh. Sholat ya sholat perintahnya 5 waktu, jangan sholat yang tidak ada perintah. Ya. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Jadi tumben saya sampaikan bahwa jarang-jarang ada kalau ibadah misalnya disebutkan dalam Al-Quran secara rigid ya. Al-Quran dan hadis ya. Kalau nggak ada penjelasan Al-Qurannya nanti di penjelasan hadisnya rigid, jelas, detail. Sholat, kemudian haji, kemudian apa gitu, puasa itu kan jelas ada penjelasan. Nah ini jarang-jarang ada penjelasan yang detail dalam muamalah. Sebaliknya ibadah tadi itu kenapa? Karena kalau ibadah itu dari dulu sampai sekarang ibadah itu ya seperti itu, nggak berubah. Haji, puasa, zakat itu ya nggak. Ini bedanya di situ. Bedanya ada di situ. Tapi kalau muamalah dibuat memang hanya prinsip-prinsip umum. Kenapa? Karena pergeserannya luar biasa cepat. Perubahannya begitu cepat. Sehingga ayat-ayatnya menjelaskannya secara global, global. Kenapa? Karena nanti biar urusannya mustahil bisa mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Gimana melihat itu? Prinsip-prinsip umumnya dilakukan apa tidak. Nah, hanya ada satu dua yang detail seperti yang hari ini kita bahas. Ya, kita bahas ya. Kenapa? Ini detail, termasuk detail cara kok transaksi hutang piutang kemudian ditulis oleh seorang katib nulis. Ini kan detail. Wala ya'bad lan ora mencegah sapa katibun sapa penulis ayak tuba ing yen to nulis sapa katib kama kaya keterangan kaya barang alama kang ngajarake hu ing ma Allahu sapa Allah. Fal yaktub ya, fal yaktub mongko hendaknya nulis tilkal kitab badalati allamahullah ya. Hendaknya yang nulis tadi itu ya nulis sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Wal yumlil ladzi alaihil haq. Wal yumlil lan hendaknya yento menjelasno sapa wong alladzi ing wong alaihi kang iku ing ngatasé alladzi al haq utawi hak ada haknya. Hendaknya orang yang madyun itu menjelaskan kepada katib orang yang menulis apa-apa yang harus dia bayar bayar. Wal yattaqillah lan hendaknya bertakwa sapa man Allaha ing Allah sapa madyun Allaha ing Allah robbahu ya pangerane madyun. Wala yabkhos lan ora ngurangi sapa al madyun minhu sangka dain syai'an ing suwi-wiji. Utangnya berapa? Misalnya 1.000 ya ditulis 1.000. 1.000 ditulis 1.000. Kemudian jangan ditambahi 50, jangan dikurangi. Karena dia madyun orang yang
dia berhutang kepada orang. Al-madin itu orang yang dain, orang yang berhutang. Itu dia jangan sampai mengurangi nominal yang dihutangkan. Biasanya yaitu sampai detail ini kan untuk apa? Biar nggak ada kecurangan. Ini maqasid syariah fil muamalah. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada kedzaliman. La tadlimuna wala lam. Itu maqasid syariah di dalam muamalah. Pak Ingkang itu tidak orang yang normal. Pak Ingkana orang yang kurang nakisotu akli, nakisul akli. Pak Ingkana mokalamun ono sopo ala diwong alai kang iku ingatasi ala di apa al haku opo hak, dia punya kewajiban. Safihan iku bodoh auto ivan atau lemah. Aula yastati utawa ora mampu sopo alati ayumila ing yen ton jelasake sopo alati sopo huwa alat. Fal yumlil moko hendak nan jelasno walihu sopo waline alati. Kalau al-madjun tadi itu ya kecil, yang nggak bisa menjelaskan, ya sudah cari walinya. Wali itu siapa? Wali ini bukan wali pengertian secara istilah ya, tapi secara bahasa. Man lahu wilayatun alaihi bi'ayyi torikin. Jadi orang yang punya wilayah dengan jalan apa saja. Bisa mutarjim, bisa tidak harus wali orang tuanya gitu. Bisa orang lain yang punya kekuasaan atas anak tersebut atau orang tersebut. Yang jelaskan siapa? Walinya. Kalau dia nggak bisa jelaskan sendiri karena keterbatasan secara psikis, psikologis, psikisnya tidak pada umumnya, ya bil adli kelawan adil. Wastashidu syahidaini mir rijalikum. Wastashidu lan padha amre nyekseni sapa sira kabeh syahidaini ing rong wong syahid mir rijalukum sangka wong-wong sira kabeh. Hendaknya kalian menyaksikan hutang tadi itu kepada dua orang saksi laki-laki. Ba'ilam yakuna rajulaini, mengko lamun ora ana sapa dua laki-laki syaidan rajulaini iku wong lanang farajulun mengko iku wong lanang wa imra'atani lan wong wadon loro. Kalau nggak ada dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Miman sangka wong tardona kang padha ridho sapa sira kabeh minasyuhada'i sangka pira-pira saksi. Antadillah yento nyesatake sapa idahuma sapa salah siji sangka karone patudakira moko ngilingake apa ihdahuma apa salah siji sangka karone al-ukhra ing wong kang lain. Kalau ada satu yang disesatkan, diberi informasi yang tidak benar, maka dia akan diingatkan oleh itu loh. Jadi kalau ada salah satu yang nggak bisa dibujui, kalau satu saja kan bisa dibujui kan. Tapi kalau dua orang, satu dibujui, satunya nggak bisa. Itu loh, kamu keliru, yang betul ini. Jadi selain dicatat oleh seorang katib, yang kedua adalah dipersaksikan pada dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Wala ya'ba syuhada'u idza mat. Ini tidak lain tidak bukan
Untuk apa? Agar tidak ada perselisihan di antara pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Begitu mulianya, begitu indahnya ajaran Islam. Menghindarkan permusuhan, kebencian, sakwa sangka, tapi berupaya mewujudkan persaudaraan, kedamaian di antara sesama manusia. Demikian walayak basyuhada'u idamatuhu wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di malam Senin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.